Selamat pagi, salve kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Claubere, nomor induk mahasiswa 25809051371. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu BIS 3 tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri Bakiru, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan materi Aku Citra Allah yang Unik dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Memberikan salam. Selamat pagi Pak Guru. Baik, selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, saya minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Baik Pak. Ya, silakan. Siap. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sembah sehingga iman kami makin berkembang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Selamat siang dulu. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Apakah hari ini semua datang makan? Makan. Oke, baik. Sebelum kita melangkah kepada materi, Pak tanya dulu. Materi kita sebelumnya apa? Setelah materi kita minggu lalu adalah tugasku sebagai citra Allah. Kalau kita melangkah kepada materi kita menyanyikan sebuah lagu untuk menumbuhkan semangat kita dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Saya minta Rani bisa pimpin kita dalam dirigen. Garuda, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Baik, silakan dulu. Oke, Pak Guru mau ngetes pengetahuan awal kalian terkait dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, baik, silakan kerja. Waktu kita 5 menit. Apakah semua soal jelas? Jelas. Oke, waktu sisa 1 menit. Aku pun kembali. Hari ini materi yang kita ajarkan adalah Aku Citra Allah yang Unik. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah pertama, peserta didik mampu memahami dirinya sebagai citra Allah yang unik dengan mengungkapkan cinta kepada diri dan sesamanya sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menghayati keunikannya sesuai dengan pesan tersuci dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dengan mengungkapkan cinta kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mensyukuri dan mewujudkan penghayatan imannya sebagai citra Allah melalui tindakan nyata dengan menjaga lingkungan sekitar dan dengan ciptaan lain sebagai bentuk cintanya kepada Tuhan.
dengan pertanyaan pemantik atau pertanyaan penuntunnya. Yang pertama, apakah kalian sering merasa dirimu berbeda dengan yang lain? Yang kedua, mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Ketiga, betulkah perbedaan itu dikehendaki Allah, Sang Pencipta? Yang keempat, sikap seperti apa yang seharusnya dikembangkan dalam menerima perbedaan dengan yang lain? Ya, ada beberapa langkah yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita menggali keunikan dalam diri kita masing-masing. Mungkin nanti ada foto. Yang kedua, kita akan menggali perbedaan antara manusia dan kita melakukan studi kasus. Dan yang ketiga, kita akan menggali pesan kitab suci terkait dengan keunikan di dalam kitab suci. Coba perhatikan ke dalam layar ini. Ini ada beberapa foto yang Pak tampilkan. Keunikan apa yang kalian temukan? Silakan Rani. Ada yang rambut keriting, ada yang rambut tarik. Ya, tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya, tepuk tangan dulu. Tetapi yang Pak tampilkan di sini ada bakat bernyanyi, bakat menari, bakat bermain basket, dan bermain Gitar. Sekarang kita akan menggali keunikan dalam diri kita. Dan Pak akan bagikan selembar kertas yang di dalamnya ada sebuah pertanyaan. Silakan kalian tulis keunikan, tulis sebanyak-banyaknya keunikan dalam diri kalian. Silakan tulis keunikan di dalam diri kalian dengan ada beberapa pertanyaan di dalam. Itu baik itu visi, hobi atau bakat, sifat, kebiasaan, dan cita-cita. Waktu 3 menit. Kalau ada kesulitan, bertanya. Soalnya jelas toh? Jelas. Oke, sisa 1 menit. Oke, waktu selesai. Dari keunikan yang ada temukan dalam diri kalian, mungkin ada yang mau membacakan keunikannya? Ya, silakan. Tentang keunikan dalam diri saya. Yang pertama, fisik. Fisik saya adalah berkulit sawo matang. Kedua, hobi atau bakat saya voli. Yang ketiga, sifat atau karakter saya baik. Yang kelima, kebiasaan saya adalah suka membantu orang tua. Yang kelima adalah cita-cita saya menjadi guru. Ya, beri tepuk tangan dulu kepada. Oke, ada lagi yang mau membacakan keunikannya? Atau lagi ada? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk fisik saya muka bulat, tinggi, rambut panjang. Hobi atau bakat membaca Alkitab, membantu teman. Cita-cita bernyanyi. Ya, beri tepuk tangan kepada Putri. Tadi kalian sudah menemukan keunikan dalam foto maupun di dalam keunikan dalam diri. Tak seorang pun manusia itu sama satu dengan yang lain. Bahkan orang yang disebut kembar pun atau identik pun memiliki beberapa hal yang berbeda satu sama yang lain. Itulah sebabnya manusia disebut unik karena berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan manusia satu dengan yang lain bisa meliputi banyak aspek. Psikis, kebiasaan, keinginan, bahkan sampai pada cita-cita. Perbedaan itu bisa disebabkan faktor genetik kedua orang tua kita. Oke, sekarang kita masuk dalam materi inti. Materi kita adalah atribut citra Allah yang unik. Ada beberapa poin di dalam. Itu yang pertama terkait dengan citra dan unik. Apa itu citra? Citra adalah rupa atau gambar Allah, gambar atau gambaran dari sesuatu. Sedangkan unik adalah tersendiri dalam bentuk atau jenisnya lain daripada yang lain. Jadi, atau citra Allah yang unik artinya manusia diciptakan menurut gambar Allah yang lain daripada yang lain. Karena manusia itu adalah istimewa. Bukan hanya karena manusia ini hanya satu di dunia, tetapi terlebih karena Allah menciptakannya supaya setiap orang yang melihat dapat mendapatkan gambaran tentang Allah. Jadi diri kita ini adalah Allah, gambaran Allah. Setiap orang itu unik, artinya setiap orang itu khusus dan lain daripada yang lain, tidak ada yang
menyamainya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa anak si A mirip sekali dengan ibu atau bapaknya. Mirip itu bukan berarti hanya muka, tapi mirip karena kebiasaan, sifat, orangnya baik, orang yang suka membantu. Bukan kemiripan dalam bentuk fisik atau muka, tapi kemiripan dalam bentuk apa? Sifat atau karakter. Kemiripan antara anak dan orang tua berupa sikap, perilaku maupun pola. Keunikan dan keistimewaan itu bisa diamati dari beberapa hal. Bukan kayak seperti yang tadi kalian sudah tuliskan, dan dari dirinya seperti orang lain. Dia tidak berniat menganggap dirinya tidak berharga. Dia mementingkan penampilan luar daripada penampilan diri diri yang sesungguhnya. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1-8 menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai cipta Allah. Kata cipta diartikan sebagai gambar atau rupa atau yang menggambarkan. Jadi sebagai cipta Allah, Allah melengkapi manusia dengan akal budi. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan dengan para materi terkait dengan atau cipta Allah yang unik. Sekarang Pak minta supaya kita bentuk kelompok buat 4 kelompok. Oke, silakan bentuk kelompok 4. Kelompok itu sudah terbentuk. Baik, ada beberapa kasus yang di dalam dan bekerja itu. Silakan kalian baca dan pahami, dan silakan menuliskan jawabannya. Waktu kita 15 menit. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Oke, waktu kita 9 menit lagi. Oke, baik. Karena sudah selesai. Sudah. Nanti kita masih 1 menit lagi. Oke, baik, waktu kita selesai. Sekarang kita akan presentasikan hasil diskusi kalian. Saya minta kelompok 1 untuk maju ke depan untuk presentasikan hasilnya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada kami saya persilakan. Ferdinand sesungguhnya berasal dari keluarga miskin. Kedua orang tuanya hanyalah petani kecil yang penghasilannya pas-pasan. Tetapi karena takut tidak dihargai teman-temannya, ia memaksa orang tuanya untuk memberinya pakaian yang bermerek, bahkan menuntut uang jajan yang banyak, dan sering memperlihatkan isi dompetnya kepada teman-temannya, seperti pakaian bermerek atau uang jajan yang banyak. Padahal dalam iman Katolik kita diajarkan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh kekayaan atau harta benda, melainkan karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, duniawi dan sementara. Baik, apakah dari kelompok lain mau menanggapi hasil diskusi kami? Ada. Oke, kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi hasil studi kasus. Sebagai teman sekelas, kita seharusnya tidak menilai atau menghargai Ferdinand berdasarkan penampilan lahir, tetapi melihat nilai-nilai baik yang ada dalam dirinya. Kita dapat menegur atau menasihatinya dengan penuh kasih sebagai sesama anak Allah. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 2.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Vena, saya mempersilakan. Maria itu sesungguhnya anak yang pandai. Nilai rapornya sejak SMP selalu bagus. Tetapi setiap kali bercermin, ia merasa wajahnya tidak secantik teman-temannya, pun pula merasa warna kulitnya terlalu gelap dibandingkan teman-temannya. Itulah sebabnya di sekolah ia jarang bergaul dengan teman-temannya yang lain oleh martabatnya sebagai anak alam. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi, kami persilakan. Kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan menanggapi hasil studi kasus. Jawaban yang kami dapat adalah Maria adalah teman satu kelas yang perlu dilakukan adalah memberikan dukungan agar ia lebih percaya diri. Kita bisa mengajak Maria untuk lebih sering terlibat dalam kegiatan kelas. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 2 dan 4. Oke, baik. Keunikan sering ditanggapi oleh manusia secara berbeda. Sebagian orang merasa diri hati, mengapa dirinya tidak seperti orang lain. Ada yang menjadi minder, ada yang merasa Tuhan tidak adil pada dirinya. Oke, baik. Sekarang kita kami breaking dulu karena saya lihat kalian sudah tidak bersemangat lagi. Saya minta untuk semua bangkit berdiri. Oke. Tepuk semangat. Akan menampilkan sebuah video terkait dengan keunikan dalam kitab Kejadian. Maka manusia yang ada kerajaan makhluk binatang itu sama sekali tidak akan memahami tentang kekuasaan, akan tetapi bagi binatang yang hukum masih bisa Tuhan telah memberikan tugas kepada manusia untuk bertanggung jawab dalam hal. Baik, setelah kita menonton video tadi, sekarang Pak akan bagikan dan bekerja. Ada beberapa pertanyaan di dalam, baik gagasan, apa arti manusia, dan pertanyaan lainnya. Dalam waktu silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam pekerjaan. Oke, waktu 5 menit. Kalau ada kesulitan, bertanya. Oke, waktu sisa 1 menit lagi. Waktu selesai. Oke, sekarang silakan presentasikan. Kelompok mana yang mau duluan? Baik, kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gagasan menarik apa saja yang kalian temukan dari kutipan tersebut berkaitan dengan penciptaan laki-laki dan perempuan dalam teks Kejadian bab 1 ayat 6 sampai 27. Jawaban pertama, tugas asumsi yang muncul adalah bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya tanpa membeda-bedakan. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan sebutan kepada kelompok berikutnya, kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada
dibandingkan ciptaan lain. Allah memberikan kepada manusia akal budi, hati nurani, kebebasan, dan kemampuan untuk mengasihi. Sekian dan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Berikut. Nah, di dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia baik perempuan maupun laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi segambar dan serupa dengan Allah tersebut bukan dalam arti fisik, jasmani, sebab Allah itu adalah manusia segambar dan serupa dengan Allah terutama dalam pikiran dan kehendak. Manusia pikiran dan kehendak Allah itu kasih yang tertuju demi keselamatan dan kebahagiaan manusia dan seluruh ciptaannya. Manusia dipanggil untuk mampu memancarkan pribadi Allah yang penuh kasih kepada manusia dan segenap ciptaannya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Merendahkan martabat mereka atau menghina mereka sama artinya dengan kita merendahkan Allah sendiri. Seperti manusia tidak saja diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi ia juga diberkati oleh Allah. Dan demikian manusia bukanlah sesuatu, melainkan seseorang. Ia pribadi yang sangat berharga di mata Allah. Berkat akal budi dan kebebasan yang dia anugerahkan Allah kepada dirinya, manusia bisa berrelasi dengan Allah secara istimewa. Dengan apa? Dengan cara berdoa. Sebagai partner, dia juga menjadi partner Allah. Sebagai partner Allah, manusia diberi tugas untuk bertambah banyak. Itu dalam kitab Kejadian itu kita diberi kekuasaan. Kita menjadi operator untuk melanjutkan penciptaan Tuhan. Dan apa? Beranak cucu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kedudukan istimewa di antara ciptaan Allah lainnya. Yang memiliki martabat lain yang membuat kehidupannya lebih tinggi dibandingkan ciptaan lain. Tetapi karena penugasan itu berasal dari Allah, maka Allah menjalankan tugas menguasai ciptaan Allah itu. Dia harus melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Sepantasnya kita bersyukur telah diciptakan sebagai ciptaan Allah yang unik, dan rasa syukur itu bisa diungkapkan dengan berbagai cara, misalnya melihara tubuh kita sebaik-baiknya. Itu. Ini dari kesimpulan dari akhir materi ini adalah manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya, sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 6 sampai 28. Hal ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang utuh karena mencerminkan kasih, kebijaksanaan, dan kebaikan Allah sendiri. Sebagai cipta Allah, manusia dikaruniai apa? Akal budi, kehendak bebas. Kehendak bebas itu kehendak yang tanpa batas, karena kita menguasai segalanya. Itu apa? Ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat. Dan kemampuan untuk mengasihi, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Yang membedakannya dari ciptaan lain. Yang membedakan itu kali ini akal budi dan kehendak bebas. Karena kita manusia yang punya akal budi untuk apa? Berpikir dan bertindak. Setiap pribadi manusia unik dan istimewa. Karena Allah menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan. Dan peran masing-masing yang saling melengkapi dalam kehidupan bersama. Laki-laki dan perempuan diciptakan setara dan saling melengkapi. Dipanggil untuk bekerjasama dalam memelihara ciptaan serta mewujudkan kasih Allah di dunia. Laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi dan bekerjasama itu apa?
Untuk apa? Melanjutkan penciptaan Allah atau kreator. Dengan apa? Beranak. Kalau seandainya kalau tidak ada ini kita melanjutkan penciptaan Allah, maka kita tidak akan hidup, kan? Karena kita ini dilahirkan dari apa? Dari orang tua. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mengembangkan diri, menghargai sesama, menjaga alam, serta hidup dalam kasih dan tanggung jawab. Dengan demikian, menyadari diri sebagai citra Allah berarti berusaha hidup sesuai kehendaknya dan menjadi saluran kasih serta berkat bagi orang lain. Oke, itulah akhir dari kegiatan kita terkait dengan akut citra Allah yang unik. Sekarang kita masuk kepada refleksi. Saya minta supaya kalian tenangkan diri, kita renungkan sebagai pribadi kita atau akut citra Allah yang bila Allah sudah menciptakanku sebagai pribadi yang unik sekaligus citra Allah, apakah aku selama ini sudah bersyukur atas keunikanku dan mencintai diriku dan sesama sebagai citra Allah? Yang kedua, bila Allah sudah menciptakan aku serupa dan segambar, apakah kata dan perbuatanku selama ini sudah memancarkan kebaikan Allah? Yang ketiga, bila semua manusia diciptakan unik dan sekaligus serupa segambar dengan Allah, apakah selama ini aku sudah menghormati sesama? Ini adalah 3 pertanyaan untuk kita refleksikan. Semoga dari pelajaran kita hari ini bisa refleksi ini Anda tanam ke dalam hati dan laksanakan dalam kehidupan. Sebagai bentuk dari aksi nyata dari pelajaran kita hari ini, Pak akan memberikan sebuah tugas atau aksi nyata. Setelah pulang dari sini, kalian tanya kepada orang tua kalian terkait dengan arti sebuah nama. Sebentar, ini adalah sebagai aksi nyata atau tugas. Silakan pulang, tanyakan kepada orang tua kalian untuk tanyakan terkait dengan arti nama kalian. Nanti setelah itu, minggu depan, masing-masing akan presentasikan hasil itu depan kelas terkait dengan aksi kalian. Bisa toh? Bisa. Kepada orang tua kalian terkait dengan nama, arti nama. Kenapa nama saya dinamakan ini? Kenapa dikasih nama ini? Oke, dari hasil pelajaran kita hari ini dan dari refleksi tadi, apakah kalian sudah menemukan diri kalian terkait dengan keunikannya? Sudah? Sudah. Oke. Minggu depan kita akan masuk materi kemampuan dan keterbatasan. Tapi tadi sebagai PR tadi, yang aksi nyata tadi, sebentar pulang, tanyakan kepada orang tua terkait dengan apa? Arti nama. Oke. Sekarang undang untuk kita berdiri, kita menutup kegiatan kita dengan doa. Oke. Satu orang maju untuk berdoa. Pak Guru serta teman-teman, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mencintaimu serta sesama. Tuntunlah langkah kami agar selalu hidup dalam terang kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Kembalikan salam. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih sama-sama.